Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Ini bersama Mbak Eva. Selamat pagi, kita bertemu lagi untuk hari baru ini di awal pagi hari Jumat 13 Agustus 2021. Ya, hari ini kita akan kembali melihat bacaan harian ya dalam Daily Guidance untuk memberikan lagi motivasi, pencerahan, mengawali hari baru supaya diisi dengan energi-energi yang positif. Mudah-mudahan Daily Guidance bisa menjadi pilihan ya, salah satu alternatif untuk mengawali setiap paginya dengan mengisi dengan bacaan-bacaan pencerahan. Oke, Daily Guidance hari Jumat 13 Agustus 2021 ada relationship kartunya. Your primary relationship is with yourself and God, and every other relationship follow from there. To attract health and balance relationship, then struggle more closely with your loving Creator. As you feel safe and love within, so shall your other relationship bloom and prosper. Oke, tentang sebuah koneksi. Koneksi yang paling utama yang perlu kita lakukan itu adalah koneksi bersama diri kita sendiri dan juga bersama yang di atas ya, Tuhan yang Maha Kuasa. Itu koneksi yang harus pada awalnya yang perlu kita punya. Jadi apabila kita punya hubungan yang baik dengan semesta, dengan yang kuasa, dan kita punya hubungan yang baik dalam arti kita bisa lebih mencintai diri kita sendiri, ya, ada koneksi yang baik dengan diri sendiri, pastilah hubungan-hubungan yang lain, ya, relationship yang lain dengan pasangan, dengan orang tua, dengan saudara, dengan sahabat, itu akan mengikuti. Dalam arti mengikuti menjadi lebih baik. Tapi kalau dasarnya saja kita nggak punya hubungan yang baik dengan yang Maha Kuasa, kita seperti seseorang yang tidak bisa mencintai diri sendiri, apalagi dalam menjalin hubungan dengan sesama, dengan orang lain. Jangan berharap ingin bisa mencintai orang lain tapi dirimu nggak bisa mencintai dirimu sendiri. Itu nonsense, ya. Itu yang saya lihat di sini. Jadi kita akan bisa merasakan sebuah situasi hubungan yang membahagiakan, ya, hubungan yang berkembang, hubungan yang penuh dengan kebahagiaan apabila, nah, kita bisa merasakan hal-hal itu dulu, kebahagiaan, ya, sukacita di dalam diri kita sendiri dulu, atau kita juga punya hubungan yang baik dulu dengan yang di atas. Begitu. Hubungan-hubungan bersama orang lain, pasangan, orang tua, sahabat, saudara, itu hanya melengkapi saja sebenarnya. Hanya mengikuti dari energi yang kita punya. Dasarnya dulu yang perlu kita bangun, yang perlu kita perbaiki. Hubungan kita dengan yang di atas semesta dan juga hubungan kita dengan diri kita sendiri. Kamu sudah baik nggak dengan dirimu sendiri? Kadang-kadang aneh ya, baik dengan diri sendiri. Ya iyalah. Makanya ada yang namanya self-care, self-love, self-worth, ya. Itu kan tentang bagaimana kita harus bisa mencintai diri kita sendiri, baik dengan diri sendiri. Begitu loh. The Tower, kartu pertama, Seven of Cups, kemudian Three of Pentacles. Oke, kita lihat lagi. Berikutnya ada The Emperor, Temperance, dan Ace of Swords. Ya. Nine of Pentacles. So, ya, ini seperti ada sebuah situasi di mana
Kita itu sebenarnya diliputi dengan perasaan dendam, dengan perasaan yang emosional dalam pembuktian diri kita terhadap, mungkin di sini terhadap orang lain ya. Seperti ada sesuatu yang keburu ingin kita bangun, atau sebuah sesuatu yang kita jalin, koneksi hubungan dengan pihak lain itu hanya didasari karena perasaan dendam atau karena ada perasaan-perasaan sakit hati. Misalnya begini, kamu mungkin di sini ingin menjalin hubungan dengan seseorang, membangun hubungan dengan seseorang, tapi sebenarnya di dalam diri kamu itu kamu masih menyimpan rasa sakit hati terhadap seseorang yang lain, mungkin mantanmu. Jadi ini seperti hanya ingin membuktikan diri bahwa kamu bisa gitu loh. Kamu bisa membangun hubungan dengan yang lain, ingin membuktikan diri saja kepada mantanmu bahwa kamu bisa tanpa dia, tapi sebenarnya enggak. Karena pikiran kamu sebenarnya masih, ya bisa dikatakan di sini masih diliputi dengan perasaan-perasaan yang tidak nyaman dengan hubungan yang sudah gagal bersama yang lain. Atau ini bisa saja begini, kita itu ingin membangun hubungan yang baik dengan pasangan atau dengan rekan kerja, dengan sahabat, dengan keluarga, tapi dalam diri kita itu masih ada yang ganjel gitu loh. Mungkin kita masih ada emosi, masih ada amarah, ada sesuatu yang masih belum kita ungkapkan, atau ada sesuatu yang tidak bisa kita ungkapkan kepada mereka, orang yang terkoneksi dengan kita. Jadi seperti ya berusaha membangun hubungan tetapi tidak dengan perasaan atau pikiran yang benar-benar tulus begitu. Pikiranmu itu hanya bisa dikatakan hanya menjalani atau membangun hubungan ini karena keterpaksaan bisa jadi, atau ada hal-hal yang belum nyaman lah. Pikiranmu itu sebenarnya belum benar-benar belum benar-benar terbebas dari apa yang selama ini menjadi ganjelan di dalam dirimu, perasaanmu, pikiranmu terhadap seseorang yang terkoneksi dengan kamu. Entah itu mungkin kamu pernah bermasalah dengan rekan kerjamu, kamu ada sesuatu yang masih mengganjal tentang kerjasama bersama siapapun ya di sini, relasi atau atasan, tapi kamu nggak bisa gitu, kamu nggak bisa mengungkapkan itu. Kamu menjalin hubungan dengan pasangan, ingin kembali berusaha membangun hubungan, tetapi sebenarnya ada sesuatu yang masih kamu simpan. Kamu mungkin masih ada rasa sakit hati, rasa dendam dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi antara dirimu dengan pasanganmu. Bisa saja. Jadi artinya di sini the tower, kamu itu membangun hubungan yang beresiko kalau seperti itu. Ya, membangun hubungan dengan perasaan amarah, emosi, atau dengan perasaan-perasaan yang belum benar-benar selesai dengan apa yang pernah terjadi, itu hubungan yang beresiko, hubungan yang rentan, tidak dibangun dengan pondasi yang kuat. Karena hubungan yang dibangun dengan pondasi yang kuat itu adalah hubungan yang dilakukan dengan ketulusan, dengan kejujuran, begitu, dengan keikhlasan. Ini seperti nggak ikhlas. Artinya kamu hanya ingin mengendalikan keadaanmu di sini, mengendalikan situasi yang tadinya ada masalah, yang tadinya ada hambatan, ada kesulitan, ya supaya kelihatan baik-baik saja lagi gitu loh. Kamu menjalin hubungan dengan orang baru di sini seperti ingin menunjukkan kepada mantanmu barangkali bahwa kamu bisa mengendalikan keadaan, sekarang kamu sudah punya pasangan baru. Nah, begitu. Padahal sesungguhnya yang kamu jalani, hubungan yang kamu jalani itu justru sebuah hubungan yang nantinya bisa lebih bermasalah. Ya, the tower. Hanya seakan-akan ingin membangun membangun ego. Begitu ya. So, ada Seven of Cups di situ. Sebenarnya di sini keinginan untuk untuk membangun hubungan yang benar-benar baik, dalam arti didasari dengan sesuatu yang benar-benar jujur atau dengan keikhlasan, itu ada. Hanya kita masih
Mungkin ya itu tadi, mengingat atau ada bayang-bayang yang terus kita kita rasakan. Jadi kalau dikatakan memang ada semacam tujuan yang kita buat, yaitu membangun hubungan ini, tetapi sebenarnya kita juga perlu untuk menenangkan diri, perlu stabil. Rekonsiliasi ini artinya kalau memang ingin membangun hubungan yang benar-benar baik, ya sembuhkan dulu segala hal yang pernah menjadi masalahnya. Itu yang perlu diutamakan. Kalau kita membangun hubungan dengan rasa keterpaksaan, hubungan yang pada dasarnya di situ seperti tidak ada keikhlasan, nanti kita bingung sendiri menjalani hubungan itu. Ngerti? Kamu berusaha berbaikan, bekerja sama dengan partner kerja. Tapi sebenarnya ada sesuatu masalah yang belum selesai, ya kan? Nanti pada akhirnya ketika mungkin di sini akan berembuk, akan berdiskusi untuk sebuah kerjaan, ada perasaan-perasaan yang membuat kamu bimbang. Ngomong gak ya? Tapi aku masih ingat kemarin, bikin kesel. Nah gitu, jadi kita hanya seperti hanya membangun sebuah hubungan yang kelihatannya saja sudah baik gitu, situasinya sudah lebih baik, tapi sebenarnya enggak. Di sini kita diminta untuk bisa memilih. Dalam arti kalau memang belum ingin membangun hubungan ini, dalam arti belum benar-benar siap, nggak usah memaksakan diri. Artinya ya, kamu yang perlu diutamakan di sini, ya bagaimana kamu harus stabil dulu. Perasaan pikiranmu yang harus stabil dulu. Kamu belum healing, kamu sudah mencari orang baru untuk menunjukkan kepada mantanmu bahwa kamu sudah punya seseorang pengganti. Waduh. Yang ada kamu jalani hubungan itu, kamu bangun hubungan itu tapi pikiranmu masih berangan-angan. Kamu masih membayangi wajah mantanmu. Percaya seperti itu. Kamu ngadepin ngomong dengan orang baru yang sekarang menggantikan mantanmu tapi pikiranmu melamun, melayang. Kenapa kok bukan mantanku? Kenapa kok bukan dia yang di depan ini? Kok kayaknya beda ya? Kok nggak sama dengan dia dulu? Gitu terus. Karena kamu merasa kamu belum bisa melepaskan diri. Energimu tuh belum benar-benar stabil untuk bisa menerima situasi yang sudah terjadi. Artinya kamu sebenarnya belum menerima perpisahan atau hubungan yang sudah berakhir. Temperance ini artinya healing. Berusaha untuk sembuhkan dulu pikiran dan perasaanmu. Sembuhkan diri kamu dulu. Gak usah memaksakan diri membangun hubungan baru. Kalau kamu di sini ingin membangun hubungan dengan siapapun yang selama ini bermasalah dengan kamu, yang perlu kamu sembuhkan itu perasaanmu juga. Artinya masalahnya dulu yang diatasi, diselesaikan. Baru setelah itu ya sama-sama kerjasama dalam arti membangun hubungan itu akan jauh lebih baik kalau masalahnya sudah teratasi. Tapi kalau kamu hanya sekedar sudah berbaikan, tapi diri kamu, pikiran kamu masih ada dendam, sakit hati, amarah, yang ada the tower. Bangunan yang rusak. Membangun hubungan yang tidak aman. Itu seperti bangunan yang akan runtuh saja, yang akan runtuh lagi. Tiba-tiba ada halilintar ya, ada geledek disambar petir langsung hancur lagi. Seperti itu hubungan yang dipaksakan. Kamu membangun hubungan dengan seseorang yang bermasalah, tiba-tiba nanti ada masalah baru, wah, blar lagi, hubunganmu bakal hancur. Yang sudah diupayakan untuk kembali dibangun. So, 9 of Pentacles. Bebaskan dirimu. Itu yang utama. Bebaskan dari apa? Dari pikiran-pikiran yang masih ada. Terutama perasaan-perasaan yang masih belum selesai dengan dirimu sendiri. Artinya, kalau saya lihat di sini,
Kamu tuh nggak perlu menjalin komitmen baru dulu. Kamu perlunya tuh single dulu saat ini, fokus ke diri sendiri dulu. Nggak usah cepet-cepet cari pengganti. Kalau kamu di sini, ya misalnya dalam sebuah koneksi kerja dengan rekan kerja yang bermasalah, ya nggak usah memaksakan diri berbaikan. Kamu lebih baik fokus aja dulu dengan pekerjaan yang kamu kerjain, ya. Nggak usah terlalu memaksakan diri. Yang penting sekarang kamu bekerja dengan baik, kamu bisa dikatakan di sini harus bisa melepaskan, membebaskan diri dari hal-hal yang menghambat, hal-hal yang sulit, hal-hal yang dirasakan di dalam pikiranmu. Itu dulu yang perlu kamu bebaskan. Ya, artinya apa? Cintai dirimu sendiri dulu. Bahagiakan diri kamu, cintai diri kamu, dan perbaiki juga hubungan kamu dengan yang di atas. Setelah itu nanti baru kamu akan mendapatkan yang namanya kestabilan, ketenangan. Kamu bisa damai dengan diri sendiri. Setelah itu kamu baru bisa membangun hubungan dengan yang lain atau memperbaiki hubungan. Berdamai dengan diri sendiri, lalu kamu bisa berdamai dengan orang-orang yang selama ini bermasalah dengan kamu. Jangan kamu belum bisa menerima, dalam arti kamu masih belum bisa berdamai dengan situasi yang pernah terjadi, kamu lanjutin aja keinginan untuk menjalani sebuah hubungan yang sebenarnya masih ada masalah. Wow, itu justru nanti akan menjadi sebuah hubungan yang yang akan bermasalah lagi. The tower hancur lagi, begitu. Oke, seperti itu yang saya lihat ya untuk bacaan Daily Guidance di hari ini Jumat 13 Agustus 2021.